على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraib, serta para tuan-tuan guru, para alim, para asatidzah, wabil khusus tetamu kita yang datang dari jauh, akhina al-mukarram al-ustaz Naufal Mubarak bin Kiai Haji Muhammad Fitri. Alhamdulillah bisa hadir dan memberikan tausiah tadi kepada kita sahabat taat, serta yang ulun hormati tutuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus para panitia penyelenggara yang menjadi wasilah berkumpulnya kita pada acara malam hari ini, serta yang sangat ulun banggakan pian-pian sabarataan, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dapat rahmat yang banyak dari Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dipercepat terkabulnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini alhamdulillah kita tadi melewati Ustadz Noval bertabarruk dengan sedikit menceritakan tentang Abah Guru Sekumpul, yang mana disebutkan di dalam azar inda dzikris shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, di situ Allah memberikan rahmat yang banyak. Itu hanya orang soleh. Nang diceritakan soleh, wali, itu rahmatnya sudah banyak. Nah berikutnya kita akan bertabarruk, mengambil berkat dengan menceritakan sebagian sejarah Isra Mi'rajnya Nabi. Sebagian tu ulun sambatkan, nah kata kau berataan bang, amun berataan kisah Isra Mi'raj dibaca jam 3 ya rampihan. Kayak orang bahari zaman arwah nini bahari itu jan ini kami di Kalua tuh bila Isra Mi'rajnya orang nyambat acara menarbangkan burak, maaf aja sarwanan narbangkan burak. Tapi nang dibaca kitab Dardir dari awal sampai tamat. Bila kada tamat Dardir, nasi bungkus kada keluar. Itu bahari. Ada wahini nasinya udah hulu. Ini nang alihnya nek. Jadi kan awal tuan guru yang benar-benar secara mah tinggalkan orang bulik wara. Zaman arwah Nini Bahari kayak itu Nini ngisahkan sebijian. Jadi Nini ulun tuh Bahari bertiga bading, panohanya Julak Alan namanya, panangahnya Nini Mas Kupah, paampihan Nini ulun ngarannya Banjar. Jadi ulun bila hendak ke Banjar beubang di awal Nini sampai ke Banjar karena ngaran sini Banjar. Nini kuitan mama. Nini lawan yang sanak sidin nang bibinian itu berdiam di Kalua dan wafatnya pun di Kalua kedua. Julak Alam yang sanak Nini nempat muhanya itu meninggalnya di Tambilahan. Jadi Julak Alam ini madam bahari ke Tambilahan sini kada bulik-bulik lagi ke Kalua.
Tapi sampai hari ini ulun tidak menemukan di mana kuburan Kai Alan. Kalau pian ada tahu, silahkan berikan informasi kepada ulun. Nah, galarannya Alan ya, Kai Alan, ngaran bandnya Durasid. Orang Bahari itu hendak nyambut Abdul Rasid kepanjangan jadi Durasid. Bila Abdullah, Dullah. Bila Abdurrahman, Durrahman. Bila Abdurrahim, Durrahim. Itu orang Bahari. Ejaan bahasa Arabnya hilang. Nah, loko buhan pian ada tahap informasi habari ulun, tampul ulun di tambilahan. Jadi kawan kita bacuur besampuk dangkung. Kurang apa? Allahu alam. Sekitar tahun berapa Allahu alam? Yang jelas beliau lebih tua daripada nini ulun. Entahlah tahun berapa. Kalau ada buat biar dapat informasi gelarnya kayak biasa dipanggil kayak Alam di Sidang Sanak di Kalua, dan beliau asli orang Kalua magang ke sini kayak itu. Nah, cuman ulun ada tak kait keluarga tuh ada di Sungai Luar sana. Ya bukan Guru Ahmadi, tapi itu jauh. Bukan Guru Ahmadi itu jauh. Sepupuan tapi jauh benar. Dan jalurnya pun lain. Maksudnya tetap sepupu tapi jalur lain gitu. Nang ulun hendak mencari ini nang bujur-bujur dan sana ini lah. Ada bisi keturunan gitu. Kalau ada anaknya, ada cucunya sendiri, man becuor gitu nah. Mennya misalnya ada nang bujang nak menyambung bapak rakau aja ya Allah betul. Itu tak. Maksudnya kawin Sofian guru kan Sofian sepupu ulun. Bujang masih gitu. Jadi keluarga itu lebih erat gitu. Dah, sekelas info aja nih. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ulun lebih fokus berbicara tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi malam Senin 27 Rajab, 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Umur beliau saat itu 51 tahun 9 bulan. Umur beliau waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. Start keberangkatan baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Banyak nang ditiring oleh Nabi, banyak nang ditamui oleh Nabi. Saat perjalanan itu, ulun hanya ingin membahas satu pembahasan malam hari ini. Tapi mungkin satu pembahasan itu memakan waktu 1 jam. Cuman satu yang dilihat oleh Nabi yang akan kita bahas malam ini. Padahal banyak itu, kalau dikisahkan banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi ulun hanya fokus satu pembicaraan. Ketika riwayat Isra Mi'raj Nabi diberangkatkan pakai buruk dari Mekah menuju Palestina, sampailah riwayat yang menyebutkan wa wajada rihan thayyibatan. Nabi mendapati ada aroma yang sangat wangi. Faqala, maka Nabi berucap, ma hadhihi raihah, bau apakah ini wahai malaikat Jibril? Aroma wangi apakah ini wahai malaikat Jibril? Qala, Jibril menjawab, hadhihi raihatu Masyitata binti Fir'auna wa auladiha. Ini adalah aroma wangi Masyitah. Masyitah itu lain ngaran orang Pak. Masyitah itu profesi, gawian. Masyitah itu artinya wanita yang menjadi tukang sisir, tukang suroi rambut anak Fir'aun. Jadi karena gawiannya menyuroi rambut anak Fir'aun, maka orangnya disebut Masyitah. Ayo wadah kami itu ada tukang naik mior, ngarannya kok amat Pak. Tapi karena gawiannya naik mior, ada diberikan gelar gawiannya di belakang, amat tupai. Kalacung-kalacung di atas mior. Karena
Ali lihayan naik nior ya digelar amat tupai. Itu wadah hamela, ulun kada nyambat wadah biar. Wadah hame amat tupai. Ulun kira amat tupai itu nampak dobian saja kelacong-kelacong di atas nior. Saking lihainya nih, mana yang nior kayak itu. Ya masyillah tuh model kayak itu lah, mirip-mirip kayak itu. Profesi, gawian. Gawiannya menyuroi rambut anak Fir'aun. Bainama tamsyutu binta Fir'aun, manakala si beliau ini menyisir rambutnya anak Fir'aun, tiba-tiba saqatal mushtu, tagugur suroi. Pas menyuroi tagugur suroi. Faqalat, maka beliau berucap, Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah calaka Fir'aun. Di hadapan anaknya Fir'aun memuji Allah, menyumpahi Fir'aun. Maka saat kejadian itu artinya muntung sidin tapalatik. Tapalatik lain bahasa Banjar ya, bahasa latah bahasa Indonesianya, gigiran. Pas suroi tagugur tapalatik, latah untungnya. Inya orang latah itu pian berdasarkan dari hati. Apa isi hati orang itu, itulah yang akan keluar di muntungnya. Jadi pian bila hendak melihat hati orang itu isinya apa, kajuti ya. Cara mentes orang itu ingat Allah apa kada, kajuti. Bila inya takajut ingat Allah, berarti hatinya memang Allah. Kayak masih toh tadi, tagugur suroi takajud Bismillah ta'isa Fir'aun. Artinya dalam hatinya tuh ada kecintaan kepada Allah, kebencian kepada Fir'aun, lalu mengaluar amuntungnya. Kayak itu juga kita. Jar guru bahari bila orang tuh takajud apa nabi sambat, itu isi hatinya berarti. Apa aja tak? Takajud mungol, berarti hatinya tuh mungol. Jadi wirikannya di dalam. Eminian nggak takajud. Bisa kan ada baik lalu aja. Ibu tuh. Mbak apa bisa butuh? Berarti hati itu hanya bu. Ya lah. Ada nggak binian kayak itu aja? Beri sumpah. Bapak takajud kayak itu. Orang takajud tuh Allah. Bagus gitu. Kayak apa gurunya supaya hati itu selalu ada Allah. Belajar jar guru setiap detak jantung diisi dengan zikir Allah. Duk 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 Allah 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 Allah. Kayak Nabi aja takajud mengaluar tak? Kajut aja Allah. Ya. Karena hatinya itu sudah berzikir. Paham nggak ya? Anak mentes kah? Anak mentes kah? Ingat kan dalam Allah? Itu hati orang tuh bilangnya Allah, 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 Allah dalam hati kajuti aja Allah, langsung kayak itu aja. Nah, apa nanti ingat? Tahan takjub, mual guru deh ya. Itu sarek tuh dalam hati itu. Guru nanti sama di mual. Biar guru sakumpul bahari kaji gawe tuntut amalakan. Biar hayang dengar amalakan. Wajah ulun kajuti tadi. Nya ilmu itu barang sekali seumur hidup asal tak amalakan. Idza balagaka syai'un minal khairi fa'mal bih walau marratan takun min ahlih, ya ulama kita. Bila ilmu kebaikan itu sampai lawan ikam amalakan sekali barang, ikam termasuk ahlinya. Kita nih termasuk tahu misalnya ilmu tahajud sekali barang menahajud seumur hidup. Bila Tuhan memanggil, ahli tahajud kumpul, kau apa tak ajar? Bagi takut orang kau baru kali orang menahajud sekali ya. Beri sumpat beri orang. Tapi kan boleh karena ada SIM. Karena dia pernah mengawalkan gitu nah. Takun min ahli, termasuk ahlinya ya. Dah balik ke kisah. Takajudnya itu menyambat Allah, menyumpahi Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka anaknya Fir'aun memandir.
awalaki rabbun ghairu abi, awalaki rabbun ghairu abi, adakah Tuhan selain abahku? Jar anak-anaknya Firaun. Yang bahasa di kaluan oleh ada leh Tuhan lain pada abahku. Ya anak Firaun, ada leh Tuhan lain pada abahku. Qalat ujar Masyitah, naam, ya abahmu lain Tuhan. Qalat ujar anaknya Firaun, afa ukhbiru bidzalika abi. Jaka bahasa kaluan tu ini nah, pedahkanku wan abahku. Kau medahkan abahku lain Tuhan, pedahkanku wan abahku. Maram situ kau. Qalat ujar Masyitah, naam, pedahkan wan abahmu. Sifat hutan. Jaka bahasa kita kayak itu tak? Di kitab ada lah kayak itu lah. Ada betul hukmin jari dan itu namanya bahasa tersirat, bukan bahasa tersurat, bahasa makna namanya. Kalau dimaknakan ya kayak itulah kurang lebihnya. Nah itu tak. Padahal hanya masih tak sifat takutan. Akhirnya apa? Dilaporkan nyawan abahnya. Fada'aha, maka Firaun memanggil lawan Masyitah. Diinterogasi Masyitah nih. Qala ujar Firaun berucapkan Masyitah, awalaki rabbun ghairi, adakah Tuhan selain daripada aku? Ada le Masyitah Tuhan lain pada aku? Ujar Masyitah jawab napa? Qalat na'am, ya Rabbi wa rabbuka Allah. Ujar Masyitah, Tuhanku dan Tuhanmu sama mulai. Ada pakai talah dua ini mah ada aja. Tambahan jamaah skor. Tuhanku dan Tuhanmu sama Allah. Ketika Firaun mendengar jawaban seperti itu, Firaun paham, oh berarti orang ini karas mati nih. Dan kalau dia apa-apai, fa arsala ilaihim, maka Firaun mengirim utusan kepada mereka. Wa lil mar'ati lil mar'ati ibnani wa zaujun. Al mar'ah bermakna Masyitah. Masyitah punya anak 2 orang, punya laki seekong. Anak kedua laki seekong. Lalakian itu anaknya ganal seekong, menyusul seekong. Laki seekong. Memang binian tuh laki seekong aja, udah boleh banyak-banyak. Yang berhak banyak-banyak bini itu cuma laki, boleh banyak bini gitu. Itu kan cuma sampai 4. Dan itu pun syaratnya adil. Kalau kada adil ora ono. Kawole itu. Ya, sikok bagi 2 tuh orang jantan yang boleh. Sikok bagi 2. Orang betina anak lah. Sikok bagi 2. 1 bagi 2. Lakian aja kalau pakai itu sikok bagi 2. Itu pun mau adil, kada adil tuh boleh. Ayo ulun ini kan kata adil gitu. Ayo ulun ini sikok aja. Kayak hubungannya di sini ya. Di luar ada nonton tawa aku tahu namanya bini. Ada nonton orang yang aku bilang dong mah banyak bini tahu kan. Takutnya jangan di luar tak ada banyak bini. Aku bilang dulu orangnya. Nyimak awan aku di HP. Banyak bininya. Ternyata nyampe aku. Aduh, layau. Mana kisahnya tadi? Ya, layau tadi. Firaun mengirim utusan untuk apa? Merayu kepada Masyitah dan suaminya. Masyitah, ayo bebulik aja gitu. Itu nak Firaun dituhankan. Ujar Masyitah jawab, sekali kada, tetap kada. Tuhanku Allah, bukan Firaun. Ya laki itu juga sama jawaban. Tuhanku Allah, lain Firaun. Jawabannya ini kalau dia apa-apa. Laporkan lawan Firaun. Ya Firaun berucap apa? Inni qatilukuma. Bunuh Tuhanmu berdua nih. Qalat ujar Masyitah, ihsanan minka ilaina. Amun pian hendak membunuh kami, alangkah bagusnya. Mun pian hendak membunuh kami anta jemaah
anta juma'ana fi baitin wahid, pian kumpulkan kami dalam satu wadah, dalam satu lokasi, dalam satu tempat. Fatadfanana fihi jami'an, maka kuburkan kami dengan dalam satu lokasi juga. Itu permintaan kami jemaah syaitan. Mun pian hendak membunuh kami, kumpulkan kami dalam satu wadah, kuburkan kami dalam satu lokasi. Oke, Firaun. Yes, the best, thank you. Pokoknya ku gawe je Firaun, nah itu kehendak Tuhanmu. Fa amara bi baqaratin min nuhasin, maka Firaun menyuruh anak buahnya menyiapkan kawah. Kawah kan apa bahasa sini? Biasa nang bemasak pangajian aja kan? Kawah. Lebih hari kawah. Kawah itu bahari pekarak. Bila orang bemasak pekarak, deh karaknya le, karak nasi. Ya orang tuh hari kakanak, ya bila makan karak, karas selip tuhut. Itu akal orang Tuhan supaya karak makan. Orang Tuhan kalau makan karak patah gigi. Kakanakan nang giginya kuat-kuat disuruh makan karak, cacapan dengan upur, habis karak sakawahan. Itu politik orang Tuhan. Jadi orang Tuhan bila makan karak, karak selip tuhut. Kakanak bahari ketujuh main bebintih ketujuh. Lawan orang Tuhan tuh mahlam piuk, karas selip tuhut. Mana ada di tuhut tuh lama. Untuk aras. Orang Tuhan bahari. Tapi bila takana makan lakatan, ujaran Tuhan bila makan lakatan lamah lintuhon. Jadi kan akan tuh ini getuk dan Tuhan makan di lakatan gitu. Itu akal orang Tuhan tahu lebih ya. Ada sedikit akal orang Tuhan bah orang Tuhan banyak mesti akal. Jangan duduk di bental orang Tuhan. Babisul murid. Artinya rakai bental mau diduduki. Itu tak tuh pandir orang Tuhan tuh penuh dengan makna lah. Nah, lalu akhirnya dipanaskan kawah. Fa'uhmiyat, kawah itu pun dipanasi. Ya mungkin dibuatin minyak lamak apakah itu nah. Fa'ulqu wahidan minhum, maka prajuritnya Firaun itu menimbai dengan keluarga Masyidah satu persatu. Timbainya nyalaki mati syahid lakinya Masyidah. Timbainya anaknya Masyidah nang tak kenal mati syahid pulang. Tak tinggal Masyidah dengan anaknya nang lalaki masih menyusu, nang masih halus. Tak tinggal berdua lagi. Ketika sampai giliran kepada mereka, Masyidah itu bimbang, ragu. Amun aku ditimbai orang, anakku mati. Ya kan berdosa kalau begini, gol mati. Mun aku pulang kada tajud, berarti aku bakapir lah. Menuhankan Firaun. Sarada santok, bimbang, ragu, asa hendak tajud, asa hendak kada, asa siap ditimbai, asa kada. Ketika kebimbangan itu terjadi, anaknya bapandir. Anak itu belum bisa bapandir, tapi bapandir nyusul masih nenen awan aman. Jarul guru nopal tadi bibinian tuh kan menyusui anaknya sampai terguling-guling, bibinian tuh nyusui anaknya. Bangun bayinya masih simot. Anak syabalah, syabalah. Guru nopal tadi saballah. Aku saballah, ikam saballah. Anak syabalah, syabalah. Ya, kayak itu bang, nasib binian menyusui. Ada guru yang takut apa hukumnya aja. Kan binian menyusui itu, menyusunya bebanyak kok. Kan dalam fikih tuh, bila anak menyusul lawan mau bibinian 5 kali kanyang, jadi anak susuan. Ya, jadi bibinian juga takut, mohon guru nih, gurunya. Laki ulun menyusul terus ulun ya. Jangan-jangan laki ulun jadi anak susuan ulun ya. Kayak apa gini dah. Nah, guru anak susuan tuh untuk ada syaratnya. Pertama syaratnya belum 2 tahun. Imbah itu nya 5 kali kanyang. Laki ke umur berapa?
laki ulun 35 apa? Ya. Nah, 35 tuh Jasidin kan ada 2 tahun ngarannya. Jadi Bang di Bapak Guru rasakan naik. Kayak ujarnya serius nih, guru di pertemuan jawab itu rasakan naik. Iya lah guru Jasidin apa lagi? Mau bener tatakunan, nang itu aja ditakunakan. Itu tuh tatakunan yang kada perlu lah ditakunin. Susah ditakunin. Mau gini. Tapi karena yang guru dia mau kada mau harus jawab gitu nah. Ya namanya guru kan boleh kalah lah pada murid kita. Sama dalam kitab Tanbihul Qaul itu kan ada pahala orang bersihi tahi cacak. Di masjid nih, tahi cacak sebiji pahalanya seikung bidadari. Sakanya murid itu takon. Mun saute seikung bidadari itu guru. Guru. Munnya dua itu guru. Berarti kaum itu banyaknya lebih bininya. Jujur kaum itu karena sarau mau tahi cacak. Berapa bini kaum? Kenapa Pak? Kalau main di dunia ini tak sempat berpoligami. Tak apalah, nanti di surga banyak punya betino. Banyak punya bini di surga kita. Kata gempa kan kau. Sekalinya ada murid namakan tangan. Tu tahi cacak le guru le ya. Amun tahi hayam mengguru ya. Itu pertanyaan kan usah ditakunakan. Amun tahi cacaknya dapat bidadari, apalagi tahi ayam. Jar guru ini dia sudah sama aja tuh hai bidadari, cuma bidadarinya lemak mungkal aja. Tahi ayam tak kenal. Sekalinya mangkat tangan pulang seiko. Amun tahi sapi bang guru. Tahi sapi itu hai bungol sakampungan. Kira kan hai kamu di sini sawah sapi behira di mesigir. Bungol bener. Itu contoh anak murid kada badep. Pertanyaan seperti itu tidak pantas untuk ditanyakan dan tidak ada juga jawabannya harusnya. Cuma karena guru ini pintar ya diulahkan sini jawabannya. Walaupun itu ada di dalam kitab gitu nah. Dah. Sama lawan kisah orang berkorban. Sapi itu kan kisah orang bertujuh loh Pak. Saat saya kong sapi kalau orang bertujuh. Bertujuh ibaratnya diantarnya ke surga. Tapi saya kong masuk neraka. Kayak apa gitu guru ya? Kan bertujuh nama charter kendaraan nih. Tapi saya kong masuk neraka ini apa? Kayak DJ guru. Atarnya gak enak ke surga. Nah saya konto ambilinya bahasa. Itu kan ada dalam kitab itu. Itu urusan Allah, jangan diurusi oleh makhluk. Malah lain. Nah, jadi anaknya Masyidah tadi lagi nenek belum bisa berpandir, tapi diizinkan Allah berpandir. Apa katanya si anak Masyidah? Ya ummah qai wala tataqasi fa innaki 'alal haq. Jar anaknya, ma tajun biar jangan takutan, jangan gentar, pian main di jalan yang benar. Mendengar anak memandir kayak itu, yakin Masyidah siap untuk dilempar. Akhirnya dilemparlah mereka berdua. Ditimbai, anaknya pun ditimbai juga. Mati syahidlah 4 orang dalam keluarga ini demi mempertahankan keimanan. Waktu Nabi Isra Mi'raj, karena kekuatan mereka mempertahankan keimanan ini, akhirnya mereka dapat keutamaan. Awak mereka berbau harum, dan harumnya itu subhanallah dicium oleh hidung mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Pelajaran lawan kita semuanya bahwa orang yang bisa mempertahankan iman itu mulia di hadapan Allah. Akhir zaman kayak ini susah
mempertahankan keimanan. Akhir zaman wayang ini banyak orang menggadaikan iman demi kekayaan. Ada apa-apa guru aku jadi babi ngepet, yang penting berduit. Ada apa-apa aku kawin lawan nyiblorong, yang penting dapat emas. Ada apa-apa aku bagaduh hantu, yang penting duit banyak. Banyak orang gitu akhirnya. Maka benarlah sabda Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Gara-gara fakir akhirnya jadi kafir. Susah biang bila ada berduit. Makanya mudahan semuanya yang hadir ini banyak berduit. Amin. Duitnya halal lah. Amin. Punya banyak berduit haram ketiadaan. Itu menyusahkan kehidupan. Banyak kayak berduit 261 triliun. Tapi tangkap Tuhan KPK. Ketiadaan. Banyak berduit tapi nang halal. Itu yang kita kehendaki. Nah jadi Masya Allah lah ganjaran dasar orang yang mempertahankan keimanan itu tadi. Ujiannya berat. Melihat laki dihukum, melihat anak dihukum, sampai anak hak seorang nah halusnya 4 juga dihukum. Tapi ya tadi Allah menampakkan kekuasaannya. Allah menampakkan anak yang kada bisa berpandir, akhirnya bisa berpandir. Ada dalam kitab itu disebutkan Bapak Ibu, bagi anak-anak pian yang palambat berpandir. Umur berapa ya kakak-kakak tuh mulai bisa berpandir biasanya? Hah? Umur berapa? Nah, abah, mama bisa bahasa sambat kayak itu dah. Tapi anak pian itu palambat, udah kayak itu jadi sambat. Ada wadah kami itu terus. Itu udah HP, aja. Kayak itu terus. Jangan tuh ke pasar tuh acil bingung. Ya. Manu acil kayak itu. Aja. Apanya aja acil. Aja. Sekalinya coba hendak mantes cincin. Cuma ya. Acil lalu mau kayak acil hanya laki-laki. Oh bener acil ini dikira apa? Nah lambat berpandir tuh ada amalannya dalam kitab enggak? Napa amalannya? Diminumi banyu putih dia, tapi banyu putih itu tumpah ke telapak tangan kanan. Ditumpah ke telapak tangan kanan. Jadi meminuminya pakai telapak tangan kanan. Apa bacaannya? Subhana man 'allamal insana ma lam ya'lam. Diupakan ya di banyu. Oh, minum makan. Anu ulang banyu sampai 3 kali. Subhana man 'allamal insana ma lam ya'lam. Oh, minum makan. Di subuh, mendawinya subuh. Terakhir nang diminum makan terakhir banyu bakas basuhan baras. Ada lawang kita basuh baras saja. Nah, banyu bekas basuhan baras di tangan. Anda ke tangan bacakan subhana man 'allamal insana ma lam ya'lam. Minum makan. Insyaallah anak biar lakas mubandir. Nah, itu satu. Ada nang kedua diberi guru amalan. Kakanak nang lambat pemandir itu dijilati madu bercampur uyah. Madu bercampur uyah garam. Madu palitakan di tangan, jari manis kah? Palitakan uyah. Seimbang aja tah, madunya berapa, uyahnya berapa. Jadi kalau banyak uyah. Tak harus semua anak-anak. Seimbang aja madu lawan uyah. Bacakan sholawat 3 kali. Barangkali sholawat apakah? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, wa ala ali Muhammad. Oh, jilat di saben subuh itu insyaallah lakas sobatin. Nah, itu amalannya mereka. Kecuali bibinian tuh lagi latihanan mengidam burung kuburak. Nah, itu bisa anaknya kali luaran lantai. Burung kuburak tuh bersuara terus. Wah. Bersuara
suara karena lagi bagi anak orang makan burung burak ya anak pandir aja geulian. Pesawat lagi orang mau pandir, iya aja mau pandir. Gara-gara mamanya begitu burung burak. Menjaguru nopal tadi bila mengidam kada ditunaikan beliuran ya. Nyantai anak tuh beliuran. Pun muntong kada beliuran kan enggak. Muntong tuh beliuran terus. Lawan lihat pun bujuran juga ya beliuran hingga kakanak je Tuhan nih ada lagi beliuran liur kakanak tuh ada berbau titik liur kakanak ada berbau coba mau liur kita nah macam-macam bau nah itu jadi nyanya tuh HP beliuran hari ulut beliuran juga hari udah wah ini kan sampai deh cuma liurnya tau bah itu lah membahari liur kakanak lagi bikin lain nah jadi orang yang mempertahankan keimanan ini luar biasa kan luar biasa kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita terakhir di sini kita lihat jam 12 sudah di Banjar Parang jam 11 Banjar jam 12 jam-jam kami hendak kuringan deh itu dah zaman Nabi Muhammad itu ada satu keluarga yang mempertahankan keimanan namanya Ammar, keluarga Ammar bin Yasir. Nah Yasir ini yang diuji benar ketika ketahuan memeluk agama Islam. Yasir itu dihantam habis-habisan oleh bosnya. Terakhir penyiksaannya Yasir itu batisnya kiri kanan ditali ikat kuda tuh 2 ekor, batis kiri Yasir ditali ikat kuda seekor, batis kanan Yasir ditali ikat kuda seekor. Disuruh kuda tadi buka berlawanan arah. Apa yang terjadi? Rabit awaknya Yasir, sadis dia penyiksaannya. Itu dilihatkan di hadapan bini Sidin, di hadapan anak Sidin. Setelah itu bini Sidin pulang Nabi interogasi. Bininya Yasir namanya Sumayyah. Sumayyah itu diinterogasi, "Ikam mau kada membulik umat menyembah Lata Uzza mana? Jangan lagi mengumpati Muhammad." Kada ya Sumayyah. Tuhanku Allah, nabiku Nabi Muhammad. Dihantami sampai rabah. Terakhir Sumayyah itu ditombak di kemaluannya dari muka tembus sampai ke belakang. Ditombak tepat di tengah-tengah kemaluan. Ammar melihat, anak Sirin melihat. Maka dicatat dalam sejarah Islam, Sumayyah itu adalah wanita pertama mati syahid dalam sejarah Islam. Sebelum itu belum pernah ada wanita mati syahid. Yang bujur-bujur mati syahid itu Sumayyah. Tinggal Ammar. Bilang, "Ikam hendak mau pakai abah mau kan?" Ujar Ammar, "Kada. Aku kada umpatan abah wa mako." Oh, mundin itu buahnya selamat ikam marai. Ammar pun selamat. Buka Ammar kawadah Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, apakah ulun ini sudah kafir?" "Kenapa?" aja Nabi Muhammad. "Abah ulun disiksa, mama ulun disiksa, lalu ulun dipaksa untuk mengikuti ajaran mereka. Apakah ulun kafir, wahai Rasulullah?" Jawaban Nabi Muhammad, "Hatimu seperti apa, wahai Ammar?" Jawaban Ammar apa? "Mulut terpaksa berucap, tapi hati tidak pernah menginginkan kekafiran." Apa jawaban Nabi Muhammad? "Yang terpaksa itu tidak ada hukumnya." Sehingga dalam Islam itu yang dimaafkan ada 3, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Al-khata' tasalah. Bila tasalah dalam agama itu dimaafkan. Orang sampai yang zuhur 6 rakaat tapi dasar tasalah dimaafkan tak? Atau ini menggawi-gawian wudu tapaling tapi dasar tasalah ada apa? Tapi syaratnya tasalah itu ada 2. Pertama, orang itu hanya masuk Islam. Yang kedua, memang jauh dari ulama. Namun
diam di takdiran sini, kita salah, kada diterima. Para kawan-kawan guru mun sawata salah men diam. Nah, kada hakon dengar orang ceramah berarti. Nang kedua nang dimaafkan itu nisyan, lupa. Johor 6 rakaat, nya lupa, ada apa? Kami di Banjar ada kawan guru. Johor 6 rakaat. Subhanallah, Tuhan jangan nanggur di belakang. Tatap sini Allahu Akbar, nambahi rakaat. Subhanallah, jangan di belakang. Allahu Akbar. Sampai kehitung 6 rakaat Zuhur. Bayat untuk salam. Tahu di mana guru? Kenapa biar tadi Zuhur 6 rakaat? Hah, di sini 4 dia. 6 dulu, kami nanggur yang kada dengar. 4 sini, 6 yang benar. Jujur aja guru enak, apa nampil dikirakan rahatan sembahyang? Maka sampai kada ingat. Apa jawaban sini? Aku kehihimungan kam malam tadi guru itu nikah berbini hanyar. Makanya kehihimungan datang bini hanyar Zuhur 4 rakaat jadi anak. Itu ditanyakan di Banjar. Di Banjar guru biasanya tak mulutnya betahu ya. Masih di Tuhan ya. Itu kan ingat apa? Lagi Ramadan berjima lagi bini hari siang. Kan apa? Kan ingat. Nah, laki kan ingat, bini kan ingat. Kan ingat berdua, apa? Rezeki. Tapi bila gimana ingat, cabut. Ada boleh malam-malam mah sekut dalam awal. Bila narusakan dalam keadaan ingat, berarti puasanya batal, mana berdosa plus bayar kafarat. Karena sudah ingat, mau kada ingat tadi itu bonus itu. Jangan awal hari-hari bang kada ingat. Lalu yang terakhir yang tidak ada hukum atau dimaafkan, wa mastukrihu alaih. Orang tak terpaksa, yang kayak amar dereh, nyata paksa. Itu kan ada dosanya jadi Muhammad. Itu cerita satu keluarga yang mempertahankan keimanan Bapak Ibu sekalian. Maka pesan ulun kepada kita semua, ayo kita kuatkan iman kita. Di tengah gempuran zaman serba fitnah, iman kita diuji macam-macam. Kadang ada orang pagi beriman, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kita tidak ingin termasuk dalam golongan orang-orang seperti itu. Kita ingin berkat Isra Mi'raj ini, kita termasuk orang-orang yang imannya kuat. Sekelas imannya para sahabat Nabi, sekelas imannya Syekh Abdul Rahman Siddiq yang sebentar lagi haulnya akan kita peringati, sekelas imannya Abah Guru Samumpul. Kita menginginkan iman seperti itu. Jadi iman kita tuh kuat gitu. Ini yang ditemukan Nabi saat malam Isra Mi'raj. Akhirnya Nabi naik ke atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kemudian Nabi bertemu dengan Allah. Nabi diperintahkan sholat 5 waktu untuk kewajiban kita sampai saat ini. Nabi pun turun lagi langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai ke Baitul Maqdis. Nabi naik buruk lagi, diantarlah Nabi balik ke Makkah. Perjalanan itu dalam waktu lailan. Salah satu tafsir menyebutkan makna lailan 3 saat, cuma 3 jam. Perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dengan jarak yang sangat singkat. Karena nabinya sudah boleh, ulun hendak boleh juga. Oke sini kami sampaikan jar guru hari guru bila bagi saya Isra Mi'raj, Nabi jangan ditinggal di langit. Ibah naik akan Nabi ke langit diturunkan kan deh. Jadi sudah ibah Nabi itu sampai ke langit, bulikan sampai ke Makkah, dari ke Mamping gitu deh. Bisa-bisa kita mencapai jalannya. Kayak tadi kan langit sudah naik turun tangan sampai Nabi ke Makkah hajar sampai. Nah itu itu ulun sampaikan. Minta maaf kalau ada salah ada bilang. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat, kabul hajat, hidup berberkah, anak cucu solehin solehat, selamat pada taat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
له ما قرأنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نقدم بذلك نهديه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصلحاء والعلماء ونخص بصاحب الحول العارف بالله الشيخ المفتي عبد الرحمن شدك بن محمد عفيف البنجاري والشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني البنجاري وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما أجمعين ولأرواح جميع مشايخنا معلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم أدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا